Saya Ira Adriati, kurator dari pameran Boruni Raja, pameran tunggal dari seniman Ni Ketut Ayu Sriwardani. Di dunia seni rupa, di bidang sosial seni rupa, perempuan perupa seringkali masih jarang dicatat dalam sejarah. Oleh karena itu, kesempatan ini mengantarkan kita untuk mengetahui salah satu perempuan perupa Indonesia. Untuk itu, kita mari bertanya langsung pada Mbak Ayu, panggilan akrabnya, mengapa masuk ke satu medan sosial yang tentu saja mau tidak mau cukup berat bagi perempuan, karena mereka harus menyelaraskan antara proses profesi, kekaryaan sebagai seniman, dan juga tugas-tugas sebagai tugas-tugas domestik sebagai ibu, mungkin sebagai istri di dalam rumah tangga. Mari kita bertanya pada Mbak Ayu, mengapa Mbak Ayu memilih profesi menjadi seniman? Sebetulnya tuh mimpi menjadi seorang pelukis itu udah dari sejak kecil. Jadi saya ketika waktu kecil, saya pernah melihat seorang pelukis waktu itu pacarnya kakak saya. Dan di situ mungkin saya belum sekolah dan saya sudah sangat terpikat. Sering menggambar. Walaupun sebenarnya kedua orang tua tuh tidak mengizinkan untuk ke jalur seni. Tapi karena keinginan yang kuat, saya masuk sekolah menengah seni rupa di Denpasar, mungkin tanpa persetujuan orang tua. Dan setelah saya masuk di sekolah menengah seni rupa, saya punya mimpi ke ITB. Dan itu pun orang tua tidak setuju karena orang tua ingin saya jadi, kalau orang Bali itu bunga natah. Bunga natah itu bunganya halaman kayak gitu ya. Kembangnya halaman. Kembangnya rumah gitu ya. Nah, saya waktu SMA tuh saya dapat beasiswa Super Semar dari kelas 1 sampai saya kelas 4 waktu itu karena sekolah kejuruan. Jadi saya tabung itu uang. Saya tabung sampai dapat 400.000 zaman dulu tuh udah besar ya. Saya waktu saya kelas 1 tuh ada Pak Sadali. Pak Ahmad Sadali yang ke sekolah untuk melihat anak-anak berbakat di sekolah itu gitu. Jadi sepertinya sudah ditandain beberapa orang yang nantinya apakah akan berminat untuk ke ITB, FSRD ITB. Gitu. Dan seingat saya dulu ada 6 orang ya. Kemudian pada akhirnya tuh kita berangkat yang memang berminat itu 3 orang. Kami berangkat ke Bandung, tetap tanpa pengetahuan orang tua. Jadi saya pergi dengan tabungan saya, gitu, tabungan uang yang saya punya. Gitu. Waktu itu kita dibekali surat oleh sekolah. Surat PMDK, semua suratnya itu PMDK. Jadi zaman dulu kan sekarang SNMPTN ya. Penerimaan mahasiswa melalui jalur raport. Kami berangkat bertiga, dalam benak kami karena kami semua dapat kop yang sama, nama jadi PMDK untuk FSRD, kita pikir kita memang sudah diterima di FSRD ITB. Kemudian kita ke DAK dulu, kita disuruh ke fakultas karena nama kita nggak ada di DAK. Jadi kita disuruh ke fakultas gitu. Terus kita ke fakultas, kita bertemu dengan staf. Jadi kita akhirnya bertemu dengan Pak Adi Virus. Jadi kita disuruh datang lagi besoknya. Jadi besoknya datang, kita disuruh berkarya. Kita ketemu bertiga, Pak Adi Virus waktu itu menjabat jadi dekan. Jadi kita bertiga diajak berbincang, jadi berempat sama Pak Adi Virus. Kita disuruh berkarya dan kita banyak hal yang ditanya gitu, masing-masing kami. Yang mengagetkan bagi saya pengumumannya waktu itu saat itu. Pak Adi Virus berdiri selesai, ya udah selesai, terima kasih untuk dialog dan bincangnya, terima kasih untuk sudah menjadikan pilihan ITB untuk mengembangkan ilmu gitu. Dan Pak Adi Virus waktu itu berdiri dan
memberi salam kepada saya. Selamat Anda bergabung di FSRD ITB untuk mengikuti mata kuliah. Selamat Anda mengikuti kuliah di FSRD. Dan kepada 2 teman saya, dia juga ngasih salam. Silahkan untuk mengikuti jalur reguler gitu. Dan teman saya mengikuti jalur reguler, tapi tidak keterima gitu. Saya sempat berpikir, wah jangan-jangan kalau saya ikut tes jalur reguler saya nggak diterima juga. Tapi bagi saya ini sangat spesial ya, maksudnya Pak Adi Virus sangat berperan lah di dalam sejarah hidup saya berkesenian. Karena dengan bertemu sekali itu dia bisa menerima gitu. Entah bagaimana secara penilaian saya tidak tahu. Jadi hanya ada di beliau. Oke, berarti sudah satu keistimewaan ya dari 3 SMSR Denpasar. Iya. Kemudian pada akhirnya yang dipilih yang sesuai dengan saringan masuk ITB adalah Mbak Ayu. Gitu ya. Nah, kemudian setelah di ITB kan pasti ada gaya pendidikan yang berbeda dari Denpasar kemudian ke ITB, dan seperti kita ketahui kalau di ITB maka kita akan mempelajari apa yang dikatakan seni rupa modern. Nah, selama ini kita kenal di Bali mungkin landasannya lebih ke seni tradisinya atau seni modern yang lebih naturalis. Nah, bagaimana Mbak Ayu kemudian bisa menemukan ya kalau menurut saya karakter selama proses pendidikan di ITB? Sebetulnya saya beruntung ya memadukan kedua, karena kalau di SMSR itu kebanyakan guru-guru saya itu dari isi Jogja. Nah, lebih banyak berkarya ya. Tapi kalau di ITB saya menemukan konsep itu begitu menjadi dasar yang kuat ya. Dan saya memadukan itu. Jadi saya merasa ketika kita berkarya kita harus sadar apa yang kita buat. Dan itu saya pakai sampai sekarang. Mungkin kalau teknik-teknik bisa lah ya kita gabungan dengan pengalaman yang pendidikan seni rupa yang saya dapat. Nah, kembali lagi ke pameran tunggal Mbak Ayu, ini Boruni Raja, tentu jadi pertanyaan nih ya, antara Mbak Ayu dengan latar belakang Bali, kemudian bisa menampilkan lukisan-lukisan dengan tema-tema Batak. Mungkin itu sesuatu yang unik gitu ya. Mengapa itu bisa terjadi ya Mbak Ayu? Nah itu, kalau ditanya paling dasar, saya juga tidak tahu. Kenapa saya bisa ada di sini? Tapi yang jelas di ITB ini saya bertemu dengan pemuda tambatan hati. Jadi saya bertemu dan pemuda itu orang Batak gitu. Namanya Erlan Suboya, kebetulan satu angkatan dengan saya. Dia teknik industri, saya seni lukis FSRD. Disitulah saya, di ITB ini saya pertama kali bergaul dengan orang Batak. Saya mengenal orang yang suku lain yang bukan orang Bali ya. Yang mungkin kalau di Bali paling banter orang Jawa yang saya jumpai gitu. Tapi orang Batak hampir nggak terperhatikan lah, nggak ngeh gitu ya. Di Bandung ini, di ITB ini saya berteman dengan orang Batak dan pada akhirnya menjadi teman yang sangat spesial dan menjadi suami. Nah mungkin mulai dari sana saya sudah tertanam ya. Tapi masuk ke tema Boruni Raja justru setelah suami berpulang. Itu. Nah mulai rekaman-rekaman masa-masa lalu ketika bertemu dengan keluarga suami, bergaul dengan mereka, ketika pesta adat, ketika dengan teman-teman yang lain, banyak seperti merewind, mendokumentasi kembali gitu sejarah itu di dalam karya-karya. Saya tidak tahu kenapa. Mungkin ada yang spesial gitu ketika kemudian menyiapkan sebuah karya yang sangat
kolosal ya dengan 10 meter itu. Bisa dibahas gitu, apa yang kemudian mendorong membuat karya yang menjadi highlight dari pameran ini? Ya, saya bilang mungkin ini jadi untuk khusus pameran tunggal ini yang jadi masterpiece-nya adalah perempuan Batak dan tandok. Jadi saya lihat memang tandok dan perempuan Batak begitu menyatu. Di dalam acara apapun pasti ada tandok dan dibawa oleh perempuan. Tandok itu berarti yang bentuk ini ya, kayak keranjang. Dia anyaman. itu anyaman. Anyaman dari pandan, daun pandan. Kemudian di dalamnya diisi beras. Jadi orang yang datang biasanya bawa tandok. Itu tidak hanya pesta pernikahan, mau kematian, mau tardiji itu baptis. Jadi saya waktu anak kedua saya kan dibaptis di sana di Sumatera sana. Jadi ya juga mengundang orang-orang untuk kayak syukuran lah mungkin tepatnya gitu ya. Syukuran juga ada tandok. Jadi tandok itu sangat berarti ya, pengikat ketika suasana duka, suasana gembira, dan Mbak Ayu bersama keluarga merasakan itu gitu ya. Ya kayaknya tandok itu begitu penting dan sangat berharga untuk orang Batak. Jadi untuk menggambarkan itu saya mencoba dengan karya 10 meter ini. Sebetulnya kalau saya pikir-pikir nggak cukup sih menggambarkan betapa berharganya tandok itu, betapa nilainya begitu kuat dengan menggambarkan 10 meter, mungkin nggak cukup ya. Tetapi inilah yang saya bisa mau memberikan, mengapresiasi betapa pentingnya tandok di dalam budaya Batak yang isinya beras gitu. Ada simbol kenapa beras, mungkin ada pakarnya lah yang bisa menjelaskan. Saya hanya melihat dari luar ya yang saya amati. Dari sosok perempuan yang kemudian membawa tanduk ini, kalau tidak salah ada satu sosok yang kemudian Mbak Ayu nyatakan sebagai ibu mertua gitu ya. Kalau biasanya selama ini kan orang menganggap wah ibu mertua itu tidak ramah atau bertolak belakang dengan menantunya, tapi dalam karya ini Mbak Ayu memperlihatkan sebuah keharmonisan gitu, atau mungkin ini salah satu bagian dari penghargaan pada ibu mertua gitu. Betul. Saya bilang pameran Boru Niraja kan awalnya saya melihat anak saya. 2 Boru Niraja, saya cuma punya anak 2 perempuan. Jadi itu warisan yang ditinggalkan oleh suami saya. 2 Boru Niraja. Kemudian saya lihat mertua saya yang melahirkan suami saya, yang akhirnya menjadi suami saya gitu. Karena mertua saya perempuan, saya renungkan selama saya membuat karya ini ya. Saya terus bersilih berganti tuh terbayang mertua saya. Tidak pernah satu kali pun selama saya mengenal mertua saya, dia bicara kasar dengan saya. Mungkin ada cerita-cerita orang dengan mertua ya, tetapi saya sangat beruntung bertemu dengan mertua sangat sayang pada saya. Pertama kali saya ketemu mertua, calon mertua ya, saya diperkenalkan oleh suami ketika abang paling besar tuh wisuda, abangnya suami. Saya dikenalin, waktu itu calon mertua ini sangat ramah. Dan malam itu dia tidur dengan saya di kosan saya. Istimewa kan? Jadi kalau saya menggambarkan sebuah melalui tandok yang 10 meter ini, keistimewaan itu nggak bisa menggambarkan. Tapi saya coba. Jadi sangat, bahkan mertua itu pasang badan buat saya untuk suami saya gitu. Jadi itu yang kalau dia lihat saya kurus, dia perhatiin banget. Kalau ada yang macam-macam dengan anaknya, lapor sama dia. Itu saya merasa sangat istimewa. Ya inilah rasa kekaguman, rasa terima kasih, rasa perjalanan hidup bersama mereka. Mungkin saya sebagai seniman, inilah bisa saya buat gitu. Nah, menarik sekali ya, karena seringkali perempuan perupa itu justru didiskriminasi oleh
ya dalam hal ini medan sosial seni, karena mereka mengangkat tema-tema yang ada di wilayah domestik, sesuatu yang personal gitu. Jadi seakan-akan ada satu fase yang menganggap bahwa karya-karya yang berkualitas itu adalah karya-karya yang kemudian mengangkat tema politik yang di luar domestik gitu ya. Tapi pada kenyataannya kita bisa melihat gitu bahwa karya-karya seperti karya Mbak Ayu yang kemudian proses berkaryanya melalui bagaimana pengalaman secara personal dan kemudian ditampilkan dengan visualisasi yang menurut saya sesuatu yang memerlukan usaha yang besar ketika kemudian dari hal-hal yang personal tadi Mbak Ayu coba angkat yang ditonjolkan adalah bagaimana budaya Batak tanduk tadi menjadi bagian penting bagi kehidupan masyarakat Batak pada khususnya, begitu ya. Kemudian juga di pameran ini, menurut saya adalah salah satu yang penting adalah kalimat Boruni Raja, gitu ya. Jadi seringkali kita menganggap bahwa ya Batak mungkin sangat patriarki, gitu ya. Tapi di balik itu penghargaan pada perempuan, menurut saya kita bisa lihat dari karya-karya Mbak Ayu. Mungkin Mbak Ayu bisa paparkan tentang pilihan nih Boruni Raja ini. Ya, Boruni Raja itu saya belum pernah menemukan istilah itu di suku lain. Jadi istilah Boruni Raja itu kan putri raja ya. Walaupun saya tahu setiap orang Batak itu raja, setiap marga raja gitu. Tapi istilah untuk Boruni Raja bagi saya sangat istimewa dan itu luar biasa gitu. Jadi apapun pekerjaannya dia tetap anak raja, putri raja gitu. Kayak sesuatu yang spesial. Mungkin saya kalau lihat suami ya, bagaimana, nggak hanya suami saya, mertua saya memperlakukan putri-putri mereka. Sayang banget kayak dijaga banget gitu. Dan saya lihat itu juga pada suami saya. Jadi sangat menjaga banget putri-putrinya. Saya sebetulnya mungkin saya kasih tambahan sedikit juga yang tandok ini ya. Tandok ini sebuah rekaman pengalaman ketika pertama kali saya masuk pesta adat Batak. Jadi waktu itu di Pangkalan Brandan namanya. Abang paling besar itu menikah. Kami duluan yang menikah. Suami saya tuh anak ketiga. Jadi kami duluan yang menikah dari abang yang paling besar. Jadi ketika abang paling besar menikah, saya sudah punya anak umur 1 tahun. Kami datang ke kampung, ke Pangkalan Brandan, tempat istrinya abang. Jadi ipar dari suami saya. Saya didandanin oleh ibu mertua saya, diberi kain, diberi kebaya, diberi perhiasan, didandanin rambut semua. Dan di kampung itu orang pakai gondang, bukan jalan raya, tapi bukan jalan raya, bebatuan lah, jalannya tidak bagus gitu ya. Dan sendal pun saya diberikan oleh mertua, saya nggak bisa jalan. Jadi saya susah jalan, apalagi gendong anak saya gitu. Dan tanpa saya minta, suami saya langsung ambil anak saya, gendong sambil memanggul kamera untuk memvideokan pengantin sambil gendong anak. Inang-inang di sana, inang-inang itu ibu-ibu, inang-inang di sana semua nyamperin saya. Karena itu pemandangan yang nggak baik menurut budaya ya. Harusnya istri yang gendong anak. Jadi saya karena nggak bisa jalan, jadi tidak boleh kau begitu. Harusnya kau yang gendong anak. Setelah saya lihat ya, mereka memang bisa gendong anak sambil jalan, sambil bawa tanduk, sambil bawa barang gitu ya. Sedangkan saya nggak bisa. Nah, saya coba ungkapkan di dalam karya Perempuan Batak dan Tanduk. Kenapa banyak anak-anak, mereka sambil gendong anak, sambil ditanduk, bawa tas gitu. Dan mereka bisa melakukan itu. Ya, mungkin itu.
Ya, berarti jadi semakin ini ya menarik gitu. Jadi sesuatu yang pengalaman personalnya Mbak Ayu, tapi kemudian kita menjadi lebih paham tentang keberadaan perempuan di dalam budaya masyarakat Batak gitu ya. Bagaimana perempuan yang mungkin sangat halus, lemah lembut gitu ya juga, tapi mereka mampu menghandle berbagai hal gitu ya. Jadi kayak multitasknya perempuan Batak itu mungkin sudah ada sejak dulu gitu ya. Kalau buat saya sebagai kuratornya, jadi hal-hal yang Mbak Ayu tampilkan dalam pameran tunggalnya ini bukan lagi sekedar sesuatu yang berasal dari personal, tapi kemudian kita belajar tentang budaya Batak itu sendiri, termasuk juga bagaimana kedudukan perempuan Batak yang selama ini mungkin kita tidak ketahui gitu. Jadi itu sih ya mungkin yang bisa saya rasakan gitu selama berproses bersama Mbak Ayu dalam mempersiapkan pameran ini. Mungkin begini ya, saya orang Bali yang diberi marga, diberi boru. Jadi mama mertua Boru Girsang, bapak mertua Sibuaya. Jadi itu beda suku ya. Maksudnya Batak tapi satu Toba, satu Simalungun. Waktu itu tulang, jadi abangnya mama. Biar jadi anakku, kau jadi anakku. Gitu. Jadi itu artinya saya menjadi masuk dalam suku Batak ya, diberi boru Girsang. Nah, saya mungkin karena saya bukan asli Batak, pasti banyaklah kekurangan saya. Saya hanya melukiskan ini berdasarkan apa yang saya lalui, perjalanan hidup yang saya lalui. Mbak Ayu setelah bekerja keras gitu ya untuk menghasilkan pameran Boruni Raja ini, kemudian sebetulnya harapan-harapan ke depannya apa Mbak Ayu? Sebetulnya ini perjalanan panjang ya. Saya harapannya mimpi yang pernah ada dari suami saya yang kini sudah menjadi mimpi saya, sudah menyatu dengan mimpi saya dan harapan saya. Sekalipun suami saya sudah pergi ya, tetapi dia meninggalkan semangat. Semangat itu yang terus tumbuh dan terus membara, dan itu yang saya kerjakan. Jadi mimpi dia untuk merajut Nusantara melalui karya seni, dan khususnya saat ini saya menyajikan dengan tema Boruni Raja tentang Toba. Saya berharap untuk ke depan bisa juga merambah ke pelosok-pelosok Nusantara yang belum mendapat perhatian secara seni lukis secara khusus. Saya bisa berbuat sesuatu lah dengan talenta yang saya miliki ini untuk negeri ini, untuk bangsa ini, untuk Indonesia. Baik, tentu saja kami menunggu karya-karya Mbak Ayu berikutnya, Merajut Nusantara, Boruni Raja menjadi titik awal untuk kemudian merambah seluruh Nusantara. Mungkin sedikit saya ketemu Ira ya. Saya merasa hidup ini mujizat bagi saya dari sejak saya mungkin lahir dan berjalan menyusuri kehidupan, liku-liku gunung bukit terjal yang dilalui itu semuanya anugerah. Dan saya bertemu Ira juga kayak menemukan sesuatu yang selama ini sebenarnya saya cari gitu. Padahal adik angkatan ya Ira ya. Bertemu tuh Ira memegang mata kuliah kajian perempuan Nusantara. Yes banget. Dengan yang saya gumulkan, dengan apa yang saya sedang kerjakan gitu. Dan saya berterima kasih untuk Ira yang bersedia untuk mensupport saya luar biasa, untuk memberikan apresiasi dan mau mendampingi saya dalam pameran ini. Sama-sama, terima kasih juga saya diberi kesempatan untuk mendampingi Mbak Ayu dalam mewujudkan Boruni Raja. Mungkin untuk lebih memahami
bagaimana sih nilai estetis dari karya Mbak Ayu? Kita bisa langsung melihat karya Mbak Ayu. Wah, makasih. Awalnya saya beli kanvas pun menyicil. Karena kanvas cukup mahal ya. Saya cicil berapa, kemudian saya membuat sketsa. Kalau dulu saya melukis, saya langsung cat minyak, kuas atau palet langsung di kanvas. Tapi saya merasa ada sesuatu yang hilang. Saya perlu melatih lagi kekuatan sketsa saya gitu. Jadi sebenarnya sambil latihan ini, membuat sketsa, saya bikin sketsa dulu. Jadi kayak mengulang lagi supaya lebih keterampilan yang pernah ada tuh nggak hilang gitu, tetap kuat. Dan itu sangat berarti ketika kita nanti di on the spot. Jadi saya membuatnya sketsa dulu. Setelah sketsa saya mewarna supaya bisa memilah mana depan, mana belakang, mana orang ini, mana tangannya, kan kita kan gabung-gabung gini kan. Supaya bisa milah. Jadi saya warna asal aja dulu, yang paling penting membedakan itu. Setelah itu saya membuat backgroundnya. Background dulu. Setelah background saya buat pakaian. Pakaiannya, setelah pakaian saya buat tanduk. Ini sebenarnya belum selesai ini karena masih perlu jalinan. Daun pandannya itu perlu saya detil lagi. Setelah itu saya membuat wajah. Nah nanti setelah ini nih saya akan menyesuaikan. Jadi ini nanti istilahnya mungkin flow ya, supaya enak dilihat. Jadi ini point of interestnya itu di mana gitu. Jadi nggak semuanya menonjol. Nanti saya mau mana yang lebih diredupkan, mana yang lebih ditonjolkan gitu. Saya berharap di setiap kanvas itu, kalaupun kita ambil satu tuh berbicara, bisa berbicara secara satuan. Digabung lebih kuat lagi. Nah, Mbak Ayu kan salah satu daya tarik dari karya Mbak Ayu adalah bagaimana kemudian tadi kan dari sketsa, kemudian meletakkan warna dasar. Tapi kalau kita perhatikan secara detail ya, bahwa di sini ada tarikan-tarikan kuas yang di sini warna mungkin menggunakan pisau palet itu yang tetap berjejak gitu ya. Nah, mungkin bisa memberikan informasi gitu atau gambaran pada kami bahwa ketika kami melihat ini artinya ada pemikiran atau perasaan yang kemudian masuk di dalam goresan-goresan dan komposisi warna ini gitu. Ya, paling pertama kan kita yang dari sketsa itu kita harus menguasai anatomi ya. Struktur wajah itu ya kita udah dapat di FSRD ITB itu ya. Kita harus kuasai banget gitu supaya nanti ketika masuk ke palet itu kita udah nggak mikir lagi gelap terang. Udah tahu nih bagian di sini terang, bagian di sini gelap. Kita udah tahu secara karakter wajah manusia. Nah, saya sebetulnya setiap goresan palet seperti ini tuh nggak ada yang sama. Saya selalu mencampur warna yang lain gitu. Dan saya senang seperti saya coba bereksperimen. Walaupun biru mungkin bertahan, tapi ya saya coba gitu. Jadi setiap goresan tuh berbeda. Nah untuk ini, jujur ya, ketika saya melukis ini saya suka membayangkan wajah siapa. Jadi oh iya, dapat ya ini kira-kira yang saya berkesan. Seperti ini kan saya sebetulnya saya teringat mama mertua ya. Jadi saya membayangkan mimiknya, membayangkan ketika dia membawa tanduk gitu. Kalau kita lihat dari jauh ini terasa volumenya gitu ya. Apakah itu memang menjadi sebuah kekhasan Mbak Ayu gitu dalam karya-karya? Saya volume itu sangat penting buat saya untuk menampilkan sebuah kayak dimensi ya. Kan saya lebih ke mengutamakan ekspresi ya. Kalau di sini kan ada 50, sebetulnya ini ada 50 figur. Itu tantangan buat saya membuat wajah yang berbeda dari 50 figur ini. Tidak hanya wajah, komposisi tangan, nggak ada yang sama di sini. Komposisi tangan, gerak badan, terus mimik wajah, hidung, apa itu
saya selalu kayak gini nih, saya cocokkan nih sama nggak hidung. Oh ya, saya harus merubahnya di sini gitu. Jadi di situ dan volume masuk di sana. Jadi artinya walaupun backgroundnya merah, tapi tetap saja percampuran atau warna-warna yang dipilih sesuai dengan kesan yang ingin Mbak Ayu hadirkan. Iya, saya sebenarnya warna merah, tapi sebenarnya di sini banyak warna, tidak hanya merah ya. Ada beberapa yang saya masukkan, tapi secara keseluruhan ya merah gitu kelihatan. Nah, makna ketika sebagai pelukis Mbak Ayu tidak puas dengan warna dasar saja gitu ya, tapi kemudian mengolah di sini aja kalau misalnya kita lihat jejaknya ada orange, ada ungu, apakah itu menjadi bagian dari proses kreasi yang kemudian Mbak Ayu menemukan, oh ini kekasan yang nggak bisa saya lewatkan. Gitu. Ini kepuasan kita berkarya itu kan mencipta ya. Jadi mencipta itu penting banget. Jadi saya bagian yang paling penting di dalam berkesenian adalah mencipta. Termasuk warna-warna, setiap goresan warna itu ciptaan baru. Jadi warna itu warna yang ciptaan baru yang oleh kita sebagai seniman. Dan itu yang saya lakukan. Jadi merasakan kepuasan di situ ketika kita menemukan warna-warna baru yang kita hasilkan. Dan saya kadang-kadang merasa ini setiap karya yang saya hasilkan itu anugerah. Karena bisa mengalir dan saya tidak mengalami mentok gitu. Ada aja gitu. Sampai kadang-kadang harus menahan ya ide itu. Kita harus mengelola emosi. Nah itu lebih banyak. Mengendalikan emosi itu. Menyimpannya dulu. Mengeluarkan tahap demi tahap. Dari rangkaian ini kan seperti orang berjalan beriringan, tapi kemudian diakhiri dengan itu tadi, bagaimana seorang ibu merespon anaknya gitu ya. Nah mungkin ada hal tertentu yang ingin Mbak Ayu sampaikan dari rangkaian awal dan berakhir di sana. Ini kayak gini, seorang ibu ya, mau berjalan beriringan, memberi tanduk, ini koordinasi dulu dengan anak-anaknya. Oh. jadi ini kan dia belum masuk barisan ini, dia masih di belakangnya. Ibu dan anak itu kan memang jadi satu ya. Saya pernah cerita, ibu tuh nggak bisa digantikan oleh yang lain gitu. Jadi ini dalam kondisi ini dia harus berperan, bisa mengendalikan situasi, mengatasi. Ini kan saya membuat anak yang menangis sebenarnya, ingin digendong gitu kan. Dimanapun seorang ibu itu dia sangat bertanggung jawab untuk anaknya. Kemudian bagaimana dengan berkaitan dengan visualisasi dari perempuannya sendiri gitu. Kan di sini ada yang kurus, ada yang mungkin subur gitu. Ini tantangan. Menampilkan 50 figur dengan beda-beda. Termasuk postur tubuh. Sebenarnya sih kalau di Batak tuh biasa ya, ibu gemuk-gemuk ya gitu ya. Dan saya mesti tampilkan juga dari situ. Jadi ini saya bikin ibu yang badannya subur tetapi sukacita. Seperti itu kira-kira. Dalam karya ini tidak sepenuhnya apa yang ada, tetapi itu juga bercampur dengan imajinasi saya dan selera serta pengamatan saya. Apa yang saya lihat, saya harus mengolahnya dan saya tuangkan ke dalam kanvas, termasuk warna, termasuk karakter tubuh. Berarti dalam proses berkarya Mbak Ayu ini, kalau agak melihat ke teori Graham Wells di psikologi dan proses kreasi, sebetulnya kita bisa melihat ya bagaimana pengalaman hidup yang kemudian diendapkan, dipilih mana yang kemudian menjadi menarik untuk ditampilkan, diinformasikan pada kita semua tentang budaya Batak, tapi kemudian bukan seperti fotografi yang merekam dan serupa dengan realitanya. Disinilah titik kritis dan kreatif dari seorang Ayu, karena kemudian mengolah pengetahuan yang mungkin biasa diperoleh oleh setiap
orang tentang Boruni Raja atau tandok, budaya tandok, tapi kemudian sebagai seorang seniman dan pelukis, Mbak Ayu membuat sebuah visualisasi dengan mengolah rasa, pikiran, sehingga menghasilkan karya seperti yang kita lihat ini. Selamat Mbak Ayu.